Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan yang tentunya sudah kita pelajari bersama ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, jaringan pada hewan ini terbagi menjadi 4 macam. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf, yang mana keempatnya memiliki fungsi utama. Untuk jaringan epitel memiliki fungsi utama, yakni sebagai proteksi atau pelindung dari jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian untuk jaringan ikat memiliki fungsi utama. Sama dengan namanya, jaringan ikat, fungsi utamanya yakni untuk mengikat atau untuk menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian ada jaringan otot. Fungsi utamanya yakni untuk pergerakan, entah itu tekanan, regangan, relaksasi, maupun kontraksi. Dan untuk jaringan syaraf memiliki fungsi utama yakni untuk menghimpun rangsangan maupun untuk meneruskan rangsangan hingga menjadi impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan epitel ini biasanya melindungi organ bagian luar maupun organ di bagian dalam. Nah, jaringan ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, jaringannya itu tersusun rapat. Kemudian, jaringannya ini mengandung saraf. Dan yang ketiga, yakni pada jaringan ini itu tidak mengandung darah. Sehingga untuk mengingatnya, kita bisa menyebut rasa no darah. Ra adalah rapat, sa adalah saraf, dan no darah berarti tidak mengandung darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam jaringan epitel. Nah, jaringan epitel berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4, yakni ada yang pipih, kubus, silindris, dan transisional atau campuran. Sedangkan jika dilihat berdasarkan susunannya, ada yang tersusun selapis dan ada yang tersusun berlapis banyak. Untuk epitel yang tersusun selapis biasanya terdapat pada organ di bagian dalam. Mengapa sih Bu kok terdapatnya di organ bagian dalam? Karena organ bagian dalam kan sudah dilindungi oleh tubuh kita. Otomatis proteksi yang ada yang melindungi organ tersebut pastinya tidak membutuhkan proteksi yang ekstra. Sedangkan jika epitel tersusun secara berlapis banyak ini kan dia letaknya di organ bagian luar, seperti tangan, telapak tangan, atau telapak kaki, sehingga membutuhkan proteksi ekstra dengan lapisan yang tebal. Seperti itu ya. Nah, untuk fungsi masing-masing, yang pertama ada jaringan epitel pipih selapis. Nah, fungsinya untuk difusi dan filtrasi. Letaknya berada pada alveolus dan pleura. Nah, untuk selanjutnya ada jaringan epitel pipih berlapis banyak. Fungsinya untuk proteksi. Letaknya berada di esofagus dan telapak kaki. Kemudian, jaringan epitel kubus selapis. Fungsinya sebagai proteksi, absorpsi, dan sekresi. Atau bisa kita singkat PAS. Begitu ya. Letaknya berada pada nefron dan ovarium. Selanjutnya, untuk jaringan epitel kubus berlapis banyak memiliki fungsi untuk sekresi yang letaknya berada pada kelenjar di testis. Kemudian ada jaringan epitel silindris selapis. Fungsinya sama seperti jaringan epitel kubus lapis, yakni PAS atau proteksi, absorpsi, dan sekresi. Tetapi letaknya berada pada saluran pencernaan.
Yang perlu kalian ingat, apabila jaringan epitel yang bentuknya silindris banyak dijumpai pada saluran atau rongga. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk jaringan epitel silindris berlapis banyak memiliki fungsi proteksi dan sekresi yang merupakan gabungan dari epitel yang pipi berlapis banyak dan kubus berlapis banyak. Jadi yang silindris ini merupakan fungsinya itu gabungan, yakni proteksi dan sekresi. Letaknya berada di saluran pernafasan. Nah, untuk yang terakhir yakni jaringan epitel transisional yang fungsinya untuk pergerakan, entah itu tekanan dan regangan. Nah, letaknya berada di kandung kemih. Seperti itu.